Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS yang sering keluar bagian yang kedua ya teman-teman. Di video ini terdapat 5 soal TIU CPNS beserta detail pembahasannya. Jadi teman-teman jangan skip ya videonya karena di sini banyak rumus cepatnya teman-teman. Nah, nomor 1 ini adalah jawaban PR video yang sebelumnya. Kalau teman-teman belum menonton video yang sebelumnya, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan layar video teman-teman semua. Nah, ini nih. Silahkan diklik ya. Di nomor 5 ini nih, masuk ke PR-nya. Nah, ini jawabannya. Langsung saja ya. Nomor 1. Andi makan di warteg murah dan membayar Rp80.000 setelah didiskon 20%. Harga makanan sebelum diskon adalah, nah, di sini Rp80.000 ya teman-teman. Ini setelah didiskon 20%. Berarti sebelum didiskon itu masih 100% ya teman-teman. Berarti 80.000 ini masih 80%. Paham ya? Langsung saja kita rubah kalimat soal menjadi kalimat matematikanya. Nah, ini Andi membayar 80.000 ya. 80.000 ini berapa persennya? 80%. 80% harga warteg ini. Ya, kenapa 80% ini? Karena setelah didiskon 20%, teman-teman. Ingat, setiap barang yang belum diskon itu pasti masih 100%. Gara-gara dia telah didiskon 20%, jadi 100 dikurangi 20% sama dengan 80%. Nah, kalau harga 80%-nya itu 80.000, berarti harga 100%-nya berapa teman-teman? Ya 100.000. Paham ya? Berarti jawabannya adalah C, 100.000 ya teman-teman. Maaf ya error. Nah, ini jawabannya adalah C ya, 100.000. Mudah kan teman-teman? Tidak pakai lama, hanya beberapa detik ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Seorang pedagang pulpen membeli 5 lusin dengan harga Rp360.000. Pedagang itu lalu menjual kembali pulpen tersebut seharga Rp8.000 untuk satu pulpen. Berapa persen keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Berarti jika 5 lusin ini 360.000, berapa teman-teman? Kalau 5 lusin harga satu pulpennya 8.000. Itu yang kita cari. Jadi sekarang ingat ya, kalau soal cerita kita rubah menjadi kalimat matematika ya. Oke. Sekarang 5 lusin itu berarti ada berapa pulpennya teman-teman? Dalam satu lusin itu ada 12. Nah, jadi dari mana Kak 12 ini? Nah, 12 ini dari satu lusin itu ada 12. Dikali 5. Kenapa dikali 5 Kak? Karena di soal ini ada 5 lusin. Berarti dalam 5 lusin pulpennya berapa teman-teman? 60 ya. Karena dalam satu lusin 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Paham ya ini ya? Nah, lalu si pedagang tersebut menjual satu pulpennya 8.000 harganya. Berarti ini kan sudah kita ketahui ada 60 biji pulpen. Berarti 60 biji pulpen dikali 8.000 karena dalam satu pulpen dijual dengan harga 8.000. Berarti hasilnya 6 dikali 8 sama dengan 48 ditambah nolnya berapa? 1, 2, 3, 4 ditambah 0, 4 1, 2, 3, 4. Jadi 60 dikali 8.000 sama dengan Rp480.000. Nah, sekarang sudah ketemu teman-teman harga jual 5 lusin dengan harga 8.000 per pulpen. Itu totalnya Rp480.000. Nah, paham ya? Sekarang yang ditanyakan berapa
keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut. Yang ditanyakan keuntungannya ya. Berarti ingat, rumus untuk menghitung untung itu harga jual dikurangi modal ya. Saya ulangi, rumus menghitung untung itu harga jual dikurangi modal. Nah, ini harga jualnya berapa? 480.000 dalam 5 lusin. Modalnya berapa? 360.000 di dalam 5 lusin. Jadi, 48 dikurangi 36 berapa? Sama dengan 12. Ditambah 0, 4. 1, 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4. Berarti untungnya Rp120.000. Kak, tidak ada kak jawabannya 120.000. Iya, karena dijadikan persen. Nah, 120.000 ini kita jadikan persen dari modal berapa? 360 ya. Jadi 120.000 dari 360 berapa persen? Seperti ini jadikannya persen teman-teman. 120.000 per modal 360.000 dikali 100. Kenapa kak dikali 100? Karena kan kita mau jadikan persen ya, per 100 ya. Nah, sekarang jangan langsung kita hitung teman-teman. Kita coret dulu. Oke, kita coret nolnya ya. 0 di atas ada 4, 0 di bawah ada 4 dicoret. Berarti tinggal 12 dibagi 36 dikali 100. 12 dan 36 bisa dicoret? Tidak bisa ya. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 36 dibagi 12 sama dengan 3 ya. Jadi 100 dikali 1 sama dengan 100. 100 dibagi 3 sama dengan 33,33 sekian. Persen ya, ini kan persen. Berarti jawabannya 33,33%. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang B ya. Paham ya? Kita lanjut lagi yang nomor 3. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Nah, jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi 1/2-nya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Yang ditanya, wadah ini muat berapa liter air ya? Nah, caranya gimana? Kita rubah kalimat soal menjadi kalimat matematika. Oke. 1/5 isi wadah silinder itu ditambah 6 liter air ya. Menjadi isinya berapa? Setengah wadah. Yang ditanyakan kapasitas wadah. Kapasitas wadah kita misalkan X ya. Jadi 1/5 kapasitas wadah ditambah 6 sama dengan 1/2 kapasitas wadah. Nah, sekarang yang ditanyakan X-nya ya teman-teman. Tinggal kita kelompokkan teman. X dengan X kita kelompokkan. Jadi 6, 1/5 X pindah ruas menjadi min 1/5 X. Jadi 1/2 X min 1/5 X berapa teman-teman? Kita samakan penyebut. Nah, kalau disamakan penyebut nanti lama teman-teman kita menghitungnya ya. Ada cara cepatnya. Gimana kak cara cepatnya? Tinggal kita rubah menjadi pecahan desimal. Kenapa dirubah menjadi pecahan desimal? Supaya cepat menghitungnya ya. Jadi 1/2 itu kan sama saja dengan setengah atau 0,5 X. Dikurangi 1/5 itu sama saja dengan 0,2 X. Nah, kalau seperti ini kan mudah teman-teman. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,3 X. Jadi, X-nya berapa teman-teman? Sama-sama kita kalikan 10 supaya hilang ya ini ya. Nah, kita sederhanakan dulu ya. Jangan dulu dikalikan 10 ya, sabar. Kita sederhanakan dulu sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, supaya nolnya hilang, kita kalikan 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. 0,1 dikali 10 sama dengan 1X atau X. Jadi, kapasitas wadahnya ketemu teman-teman. X-nya ya 20. Berarti kapasitas wadah silinder ini adalah 20. Jawabannya adalah A, B, C, D, E. Jawabannya adalah E ya. Paham ya teman-teman?
Kita lanjut nomor 4. Bila Andi hanya membayar Rp85.000 dari seharusnya. Nah, seharusnya berapa? Rp100.000 untuk makan di rumah makan. Maka Andi mendapat potongan harga sebesar berapa? Ya, tinggal kita kurangkan ya teman-teman. 100.000 dikurangi 85.000 ya. Sama dengan 15.000. Nah, jadi kita jadikan persen teman-teman 15.000-nya ini. Gimana caranya? 15 ya dari 100 berapa persen? Nah, berarti 15 per 100.000 dikali 100. Ini bukan ya 100% tidak apa-apa. Karena kita mau rubah menjadi persen ya. Nah, ini ada yang bisa tidak dicoret? Ada. Kita coret saja nolnya ya. 02 dicoret dengan 100. Ini bisa dicoret? Tidak bisa ya. Kita coret juga. Berarti 15 dibagi 1 sama dengan 15. Persennya masih. Berarti tinggal 15%. Jawabannya adalah A ya. Nah, mudah tidak teman-teman? Sangat mudah sekali. Oke. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ini untuk mengisi 5/8 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan waktu 7,5 jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dalam atau dengan laju yang sama? Berapa teman-teman? Ini PR untuk teman-teman. Silahkan teman-teman dijawab ya di kolom komentar. Kak, jawabannya kapan Kak? Kunci jawabannya di video saya selanjutnya ya. Besok saya upload ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Semoga teman-teman semua mendapatkan NIP pada tahun ini dan bisa keterima CPNS dan menjadi CPNS yang amanah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.